Kamtiah Ningsih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, diantaranya adalah kesehatan dan waktu yang luang. Sehingga pada pagi ini kita insya Allah akan melaksanakan ujian proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Kamtiah Ningsih dengan judul Kajian Pengolahan Air Limbah Berbasis Elektrokimia dengan Elektroda Low Cost dan Unsacrificial pada Industri Kecil Menengah Batik Printing Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Selatan. Bawah bimbingan Dr. Fuad Muhammad dan Dr. Aris Mukimin. Untuk pelaksanaan ujian proposal ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemaparan, yang kedua sesi ujian, dan ketiga adalah penetapan hasil. Kita masuk sesi pertama yaitu penyampaian proposal oleh mahasiswi. Sudah siap Mbak Kamti? Ya, kami persilahkan, waktunya 15 menit. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor M. Arif Budiarjo, Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI MSI, selaku penguji, kemudian Bapak Dr. Fuad Muhammad, SSI MSI, dan Bapak Dr. Aris Mukimin, SSI MSI, selaku pembimbing. Mohon izin untuk memaparkan proposal yang telah kami susun. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Fuad bahwa topik penelitian kami adalah kajian pengolahan air limbah berbasis elektrokimia dengan elektroda low cost dan unsacrificial pada industri kecil menengah dan IKM batik printing. Terkait dengan latar belakang, batik merupakan warisan budaya Indonesia sejak ditetapkan oleh UNESCO tahun 2009. Industri batik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Namun di sisi lain, dengan meningkatnya industri batik di Indonesia juga menimbulkan dampak negatif dengan meningkatnya debit air limbah yang dihasilkan. Dikarenakan air limbah batik mengandung sejumlah polutan berbahaya, maka air limbah batik bersifat toksik, mutagenik, dan karsinogenik. Kota Pekalongan sebagai salah satu sentra batik di Indonesia dengan sebaran pengrajin sebanyak 2.177 menurut data DLH Kota Pekalongan pada tahun 2023, dan sebagian besar berada di Kecamatan Pekalongan Selatan dengan jumlah sebaran pengrajin kurang lebih 729 unit dengan debit air limbah yang dihasilkan sekitar 1.000 meter kubik per hari. Dan mayoritas pengrajin batik printing belum melakukan pengolahan air limbah secara optimal. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri telah berusaha untuk mengendalikan pencemaran yang ada dengan menyediakan 4 IPAL komunal. Salah satu IPAL berlokasi di Kecamatan Pekalongan Selatan, tepatnya di Kelurahan Jenggot. Di sana kapasitas IPAL 400 meter kubik per hari, namun karena sedimentasi dan clogging, seiring dengan waktu kapasitas IPAL menjadi hanya 150 meter kubik per hari. Kemudian air limbah yang langsung dibuang ke badan air permukaan tanpa dilakukan pengolahan akan memiliki efek mematikan terhadap ekosistem, mulai dari perubahan ekologi, eutrofifikasi, penurunan fotosintesis, sampai dengan akumulasi zat karsinogenik pada rantai makanan. Kemudian
ekosistem akuatik merupakan indikator pencemar air oleh aktivitas antropogenik. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 20 Ayat 3, bahwa semua orang yang membuang air limbah ke badan air permukaan wajib memenuhi baku mutu lingkungan. Sehingga air limbah yang dihasilkan oleh pengrajin batik harus dilakukan pengolahan dalam IPAL. Sedangkan saat ini teknologi pengolahan air limbah batik konvensional, baik itu secara fisika, kimia maupun biologi, memiliki banyak keterbatasan. Teknologi EOPS memberikan hasil yang memuaskan karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain degradabilitas yang tinggi, efisiensinya, kemudian dibutuhkan lahan yang sempit, serta tidak menimbulkan produk samping berupa sludge. Bagaimana kita tahu bersama bahwa sludge IPAL dari limbah batik adalah kategori limbah B3. Kemudian elektroda memegang peranan penting dalam proses elektrokimia. Nah, sehingga harus digunakan elektroda yang inert. Namun elektroda inert ini harganya relatif mahal, sehingga diperlukan alternatif penggunaan elektroda berbasis karbon yang low cost dan unsacrificial. Dalam penelitian ini kami mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dampak buangan air limbah terhadap komponen biotik ekosistem akuatik melalui pengujian parameter plankton dan bentos. Yang kedua, bagaimana efektivitas degradasi polutan pada pengolahan air limbah batik dengan teknologi EOPS terhadap variabel sebagai berikut, yaitu jenis elektroda. Kami menggunakan 5 jenis elektroda. Kemudian terkait dengan jenis dan konsentrasi elektrolit, baik itu NaCl maupun Na2SO4, tingkat keasaman larutan, kemudian potensial listrik atau voltase yang digunakan. Rumusan masalah yang ketiga, kami akan bagaimana kajian teknologi ekonomi dari penggunaan beberapa jenis elektroda dan estimasi biaya operasional. Selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian, ada 4 tujuan penelitian yang akan dicapai. Yang pertama, menganalisis pengaruh buangan air limbah IKM batik printing terhadap komponen biotik ekosistem akuatik sungai, yaitu plankton dan bentos. Kemudian melakukan investigasi efektivitas degradasi polutan melalui penggunaan jenis elektroda pada pengolahan air limbah IKM batik printing menggunakan teknologi EOPS. Kemudian menganalisis variabel yang berpengaruh dalam proses elektrodegradasi pada pengolahan air limbah IKM batik printing menggunakan teknologi EOPS, antara lain jenis dan konsentrasi elektrolit, tingkat keasaman, dan voltase yang digunakan. Kemudian menghitung nilai ekonomi dan melakukan komparasi penggunaan jenis elektroda maupun variabel proses pada pengolahan air limbah IKM batik printing dengan teknologi EOPS. Dari penelitian ini kami manfaat yang ingin kami capai yaitu terdiri dari 2, akademik dan praktis. Untuk manfaat akademiknya, yang pertama memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pengolahan air limbah IKM batik printing dengan teknologi elektrokimia untuk mereduksi polutan. Yang kedua, memberikan alternatif penggunaan air limbah IKM batik printing melalui penerapan teknologi EOPS dengan menggunakan jenis elektroda dan variabel proses yang mudah dan murah. Untuk manfaat praktisnya ada 2. Yang pertama, memberikan gambaran pemangku kepentingan terkait kondisi biotik ekosistem sungai Kalisetu akibat buangan air limbah IKM batik printing. Yang kedua, meningkatkan kualitas badan air permukaan Kalisetu melalui penurunan nilai konsentrasi polutan yang diakibatkan oleh buangan air limbah batik printing. Terkait dengan penelitian dahulu, untuk teknologi EOPS yang diterapkan pada beberapa karakteristik air limbah batik sudah banyak dilakukan, namun untuk pengolahan air limbah batik dengan teknologi EOPS, namun dengan elektroda yang berbasis karbon belum banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu kami mereverse ke penelitian yang dilakukan oleh Bapak Aris Mukimin, di mana beliau telah melakukan
banyak sekali penelitian terkait dengan teknologi EOPS di limbah batik printing. Kemudian untuk kerangka penelitian kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, air limbah batik printing bersifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik karena mengandung berbagai polutan berbahaya. Apabila dibuang ke badan air permukaan Kali Setu secara terus-menerus tanpa dilakukan pengolahan, maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas air permukaan dan komponen biotik ekosistem perairan. Untuk membuktikan hal tersebut akan dilakukan uji plankton bentos di badan air permukaan. Kemudian agar air limbah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan pengolahan air limbah tersebut ke dalam IPAL. Dan salah satu teknologi yang menjanjikan adalah dengan teknologi Electrochemical Advanced Oxidation Process. Dari teknologi ini nanti akan dilakukan uji degradasi polutan, kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan komparasi jenis elektroda berbasis baik itu berbasis logam maupun karbon, kemudian variabel operasinya yang meliputi pH larutan, potensial listrik, elektrolit, oksidator. Di samping komparasi jenis elektroda dan variabel operasi, nanti akan dilakukan juga komparasi teknoekonomi, sehingga outputnya akan diperoleh elektroda yang low cost dan non-sacrificial. Berikutnya untuk tinjauan pustaka, sebaran pengrajin IKM batik di Kecamatan Pekalongan kurang lebih 792 unit dengan debit air limbah kurang lebih 1.000 meter kubik per hari. Sedangkan kapasitas IPAL komunal Jenggot yang saat ini hanya 150 meter kubik per hari, lebih kecil daripada kapasitas desain yang dirancang untuk 400 meter kubik per hari. Kemudian untuk dampak air limbah pada ekosistem akuatik itu akan menyebabkan degradasi kualitas sedimen akuatik. Sedimen akuatik merupakan sumber utama nutrisi penting bagi ekosistem, dan perubahan ekosistem atau keanekaragaman plankton bentos untuk teknologi EOPS ini merupakan metode pengolahan air limbah yang berbasis elektrokimia dengan membentuk asam kuat yaitu radikal OH sehingga mampu memecah polutan organik yang ada di dalam air. Memiliki beberapa kelebihan yaitu efisiensi degradasi tinggi dan kecepatan oksidasi yang cepat dan tidak ada berupa sludge. Untuk elektroda oksida logam telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun ada keterbatasan yaitu halnya berikutnya untuk metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai Februari 2025 untuk bahan alat dan objek penelitian yang bahan ada sampel air Sungai Setu, air limbah IKM batik printing, elektroda oksida logam, grafit, dan tempurung kelapa. Elektroda oksida logam yang kami pakai meliputi elektroda TiRu IRO2, TiRu2 dan TiPIR, kemudian elektron NaCl, Na2SO4, dan reagen Alexei H2SO4 teknis untuk mengatur pH, buffer untuk kalibrasi meter, kemudian FSOH dan oksidator. Untuk alatnya menggunakan aktomet, ember, helium, salinan bentos, kemudian etanol produksi, pH netral, komposisi elektrolisis. Kemudian untuk melakukan analisis kami menggunakan reaktor COD dan di akhir penelitian kami akan melakukan uji UV-Vis dan LC-MS. Kemudian untuk metode pengumpulan data biota airnya, kami lakukan pengambilan sampel plankton bentos sesuai dengan SNI, serta untuk pengujian elektrokimia.
Terkait jenis dan lingkup penelitian, kami menggunakan deskriptif kuantitatif, di mana kami mengambil dari data primer hasil penelitian dan data sekunder. Terkait dengan metodologi pengolahan dan analisis data serta jadwal kegiatan, kami jelaskan di slide berikutnya. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempatnya ada di Kecamatan Pekalongan Selatan. Kemudian untuk tempat pengujian elektrokimia, kami bertempat di Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup, tempat kami bekerja sehari-hari. Kemudian untuk lokasi samplingnya, pengambilan plankton bentos, kami bagi menjadi 3 lokasi. Yang pertama ada di Wisata Bendung Simbang, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan justifikasi bahwa lokasi tersebut mewakili daerah hulu yang belum tercampur dengan buangan air limbah IKM Batik Printing. Kemudian lokasi yang kedua yaitu di Outfall Kalisetu, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dengan justifikasi bahwa daerah tersebut mewakili daerah tengah yang telah bercampur dengan buangan air limbah IKM Batik Printing. Yang ketiga di Mulyorejo Selatan, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan, dengan justifikasi bahwa daerah tersebut mewakili daerah hilir yang telah mengalami purifikasi dari buangan air limbah IKM Batik Printing. Untuk pengujian elektrokimia sendiri, kami membagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada persiapan sampel. Kami lakukan pengambilan sampel air limbah batik dari inlet IPAL Komunal Jenggot di Kecamatan Pekalongan Selatan minimal 20 liter. Kemudian dalam pengambilan sampel ini pasti akan menggunakan APD dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan SNI. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel ditempatkan di jerigen PE, PP atau PTFE. Kemudian metode pengambilannya dilakukan secara manual tanpa pengawetan, disimpan dalam suhu kamar. Sampel yang telah diambil harus segera dilakukan uji coba dalam sel elektrolisis dan pastikan sampel tersebut akan habis terpakai sebelum 1 minggu. Kemudian tahapan yang kedua, kami melakukan penyiapan sel elektrolisis, yaitu dengan menyiapkan sel elektrolisis sebagai berikut, di mana elektrodata TiRuIRO2 sebagai anoda dan plat stainless steel sebagai katoda. Kemudian masukkan air limbah sebanyak 70 ml ke dalam chamber. Kemudian ditambahkan garam sehingga konsentrasinya 4000 mg per liter dan atur pH-nya sampai dengan 7. Selanjutnya hidupkan dengan tekanan 90%. Kemudian anoda dihubungkan ke kutub positif dan katoda ke negatif dari power supply. Hidupkan power supply dan atur voltasenya sampai 7 voltase. Selanjutnya elektrolisis selama 15 menit, kemudian ambil sampel air limbah terproses. Dan proses tersebut akan dilakukan berulang untuk variabel waktu 30, 45, dan 60 menit. Setelah selesai, kami akan melakukan pembagian anoda TiRuIRO2 dan TiRuIRO2 TiRuIR grafik dan untuk variabel prosesnya akan kami variasikan beberapa variasi sebagai berikut. Selain jenis elektroda, juga ada jenis elektrolit, NaCl dan H2SO4. Kemudian variasi voltase 5, 6, dan 7 volt. Kemudian konsentrasi garamnya akan kami variasikan dari 1000 sampai 5000 mg per liter. Kemudian pH larutannya akan kami variasikan dari 3 sampai dengan 8. Begitu juga untuk konsentrasi FeSO4-nya sebagai oksidator kami variasikan dari 0,03, 0,06, dan 0,09 gram per liter. Terkait dengan metode pengolahan dan analisis data, untuk uji biota air akan dilakukan perhitungan indeks keragaman dengan menggunakan Shannon-Wiener sebagaimana yang tertera di layar. Kemudian untuk uji kinerja sel elektrolisis, setelah dilakukan treatment akan dianalisis kandungan CO2 dengan metode flush reflux
secara tipikmetri sesuai SNI. Kemudian hitung efisiensi removal COD maupun removal warna. Kenapa kami memilih parameter COD? Karena parameter ini sudah cukup mewakili termasuk untuk parameter organik yang susah terdegradasi. Di samping itu parameter COD pengujiannya lumayan cepat dan sangat efisien dibandingkan dengan BOD yang membutuhkan masa inkubasi 5 hari. Kemudian setelah dilakukan analisis COD dan warna, akan dilakukan pula uji LC-MS pada sampel awal dan beberapa sampel hasil degradasi dengan mengacu pada nilai COD. Selain uji kinerja sel elektrolisis dan uji biota air, juga akan dilakukan evaluasi ekonomi yang akan dihitung berdasarkan konsumsi listrik, baik itu dari segi voltase, arus, dan waktu proses, kemudian bahan kimia yang meliputi kebutuhan garam, FeSO4 dan H2SO4 sebagai pengatur pH. Terkait dengan jadwal kegiatan, kami telah merincikan selama 4 semester ke depan, kami akan melakukan penelitian dengan jadwal sebagaimana yang tertera di layar. Demikian paparan dari kami. Waktu dan tempat kami haturkan kembali ke Pak Fuad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kamti yang sudah mempresentasikan proposalnya. Kita masuk sesi ketiga, yaitu sesi ujian. Di sini tertulis untuk Ketua Penguji Prof. Arief Budiarjo. Untuk itu kami persilahkan Prof. Arief Budiarjo untuk kesempatan pertama bisa melakukan ujian terhadap Saudara Kamti. Persilahkan Prof. Arief. Bapak ini sewu, kalau Ini ada acara toh? Kalau diizinkan ini baru pelantikan Pak. Kalau setelah yang giliran kedua gimana Pak? Oh nggak apa-apa. Oke, siap. Siap, turun. Berarti langsung ke Pak Helmi ya. Silakan Pak Dr. Muhammad Helmi, monggo. Karena Prof. Arief ini sedang ada acara pelantikan. Baik Pak Fuad, saya izin pindah tempat sebentar. Suara saya terdengar ya Pak Fuad? Terdengar. Oh terdengar, ya alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Arief Budiarjo selaku Ketua dan Penguji pertama, yang saya hormati Bapak Dr. Aris Mukimin selaku Pembimbing dan Penguji ketiga, dan Dr. Fuad Muhammad selaku Pembimbing pertama dan Penguji yang keempat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Saudari Kamtiah Ningsih yang sudah sampai pada tahap ujian proposal tesis pada pagi hari. Saya lihat kajiannya juga komprehensif, variabel yang digunakan juga sangat banyak dan kompleks. Untuk penelitian pada tingkat kedua. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang pertanyaan tersebut sebetulnya akan mengarah kepada koreksi yang nanti mungkin perlu dilakukan di dalam draft tesis. Saudari Kamtiah, di dalam tujuan kedua, kalau kita lihat judulnya sederhana sih. Di kajian IPAL.
instalasi pengelolaan air limbah, di kajian pengelolaan air limbah berbasis elektrokimia. Yang dikaji adalah pengelolaan air limbah elektrokimia, berbasis elektrokimia. Jadi yang dikaji adalah bagaimana efektivitas pengelolaan air limbah elektrokimia ini dalam mengatasi permasalahan limbah dari industri kecil menengah batik printing, gitu ya. Oke, betul. Jadi sebetulnya yang dilihat apakah model atau instalasi kapal berbasis elektrokimia dengan moda ini efektif atau tidak. Efektif dalam arti luas, bisa dalam arti tingkat degradasi polutannya sangat tinggi, low cost, murah, efisien, waktunya cepat, dan seterusnya. Ini sebetulnya yang dikaji. Kemudian bisa juga bagaimana efektivitas itu bisa dilihat secara variabel-variabel seperti sebelum masuk atau keluar. Variabel-variabel tersebut masih efektif atau tidak. Kemudian terkait low cost elektroda ini berapa biaya pengelolaan infrastruktur operasionalnya. Itu bisa juga dilihat terkait dengan low cost. Apakah itu yang dimaksud ya, Saudari Aptia? Apakah itu yang dimaksud di dalam kajian ini? Kalau dilihat dari judul. Jadi nanti kami akan melakukan perhitungan komparasi ekonomi yang meliputi jenis elektroda dan variabel-variabel cost yang digunakan. Sedangkan untuk low cost-nya ini kami mencoba ke elektroda tempurung kelapa dan elektroda yang berbasis logam, di mana harganya relatif murah dan memiliki konduktivitas yang tinggi serta gas permukaan yang besar. Bagus, Mbak Kambia. Jadi bisa lebih fokus kepada bagaimana menguji atau mengkaji variabel-variabel sebelum dan sesudah itu dibandingkan sehingga kelihatan efektivitasnya. Kemudian menghitung biaya atau operasional dari IPAL ini, kan fokusnya ke sana. Ya, betul ya? Itu yang dimaksud. Betul. Biar saya tidak salah arah. Ya. Betul. Baik, bagus. Nah, kemudian pertanyaan saya, yang pertama, apakah dalam kajian ini itu perlu mengkaji pengaruh buangan air limbah terhadap plankton dan bentos? Perlu mengkaji berapa besar pengaruhnya enggak? Perlu nggak mengkaji pengaruh buangan limbah ini terhadap plankton dan bentos di sungai? Suaranya agak kecil, kersek-kersek ya suaranya, Mbak. Enggak ya? Di tempat Mbak kersek-kersek enggak ya? Enggak, berjernih ya suaranya ya? Tes.
Sampun? Sudah. Oke. Iya. Mungkin ada di tempat saya. Silakan Mbak. Terus Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk komponen plankton bentos ini memang kami rasa perlu kami lakukan pengambilan sampel karena buangan air limbah batik ini akan mempengaruhi penurunan komponen biosistem yang ada di sungai. Jadi untuk membuktikan bahwa kualitas sungai tersebut telah mengalami penurunan kualitas air maupun komponen biotik ekosistem, kami lakukan pengujian plankton bentos. Halo Pak. Suara saya terdengar ya Mbak? Sampun. Sudah? Okay. Iya. Nah, kalau di tujuan pertama ini kan mengkaji pengaruh buangan. Mengkaji pengaruh buangan limbah ini terhadap plankton dan bentos. Iya. Bagaimana nanti menilai, oh ini pengaruhnya tinggi, pengaruhnya sedang, atau pengaruhnya rendah? Angka kuantifikasinya bisa dihitung nggak? Bisa. Nanti kami akan melakukan perhitungan indeks keanekaragaman hayati, Pak. Jadi di situ nanti ada semacam indeksnya, yang mana nanti diinterpretasikan bahwa apakah kualitas air sungai tersebut kategori tercemar berat, tercemar sedang, ataupun tercemar ringan. Makaten Bapak. Oh iya, kalau itu kan tingkat cemarnya. Tapi pengaruh buangan limbah batik terhadap plankton dan bentos, apa itu bisa dilihat dari indeks tadi? Oke, biasanya kalau yang tercemar berat itu kan berarti indeksnya akan rendah, nggih, untuk keanekaragamannya. Oh, jadi sudah bisa dipastikan bahwa itu yang mencemari adalah batik, gitu maksudnya. Limbah batik. Iya. Kalau gini, kalau menurut saya, maksud saya gini, saya akan membuat penelitian ini lebih fokus kepada instalasi pengelolaan limbahnya. Kalau dia mencari pengaruh, gitu ya, mencari pengaruh buangan limbah ini terhadap plankton dan bentos, itu ada kajiannya tersendiri. Kalau mau melihat tingkat pencemaran, ya tinggal ngambil sampel, dihitung berapa tingkat pencemaran, itu lebih mudah daripada mencari pengaruh pencemar ini terhadap plankton dan bentos gitu. Yeah. Ya, kalau mau mencari pengaruhnya bisa diuji laboratorium. Okay. Diuji laboratorium, misalnya ada plankton dan bentos dengan konsentrasi yang sama, misalnya 10 atau 20 wadah. Satu wadah diberi limbah konsentrasi misalnya 10 mg. Tabung kedua diisi 20 mg. Tabung ketiga diisi 30 mg. Tabung keempat terus diisi. Nah, nanti bisa dilihat kalau dia 10 mg, berapa kematian dari planktonnya. Kalau 20 mg, berapa kematian planktonnya. Nah, itu bisa masuk analisa statistik, dihitung pengaruhnya. Kalau itu mau dibuat, boleh, tapi dia riset sendiri dan tidak ada hubungannya sebetulnya. Ada terkait, tapi masih ini dia beda kajiannya dengan kajian efektivitas IPAL. Gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat mengkaji pengaruh, karena di bidang kelautan itu banyak kajian-kajian tentang plankton dan bentos, pengaruh polutan, itu banyak kajiannya seperti itu. Jadi ada uji-uji statistiknya di sana juga. Makanya pertanyaan saya, kalau mengkaji pengaruh ini tidak terlalu relevan dengan kajian IPAL-nya, di judul itu, judul kan mengkaji instalasi pengelolaan limbahnya, apakah dia efektif dan low cost gitu kan. Yeah. Itu saja konsentrasinya. Artinya jangan ditambahin yang lain-lain. Mengkaji pengaruh limbah terhadap plankton sendiri itu. Kedua, mengkaji pengaruh limbah
terhadap bentos. Nah, limbahnya kan banyak itu. Misalnya COD-nya sendiri. Bagaimana pengaruh COD terhadap plankton. Nanti ada lagi bagaimana pengaruh BOD terhadap plankton. Nanti ada lagi bagaimana mengkaji pengaruh apa variabel yang Mbak punya. NaCl-nya terhadap plankton misalnya. Jadi semua bagian-bagian yang dari limbah ini diuji pengaruhnya terhadap plankton, diuji lagi terhadap bentos. Jadi pekerjaannya banyak sekali itu, boleh saja, tapi banyak. Kalau menurut saya, dilihat dari judul, lakukan saja efektivitas IPAL. Variabel yang dimasukkan, diambil sampel berapa, nanti keluarnya berapa, dihitung perbedaannya. Itu saja udah kelihatan tuh, efektif nggak IPAL-nya. Nah, itu yang pertama. Tapi nanti silakan didiskusikan dengan pembimbing. Baik. Karena di kajian-kajian S1 dan S2 ilmu kelautan, itu kajian pengaruh ini banyak dilakukan. Dan dia kompleks gitu ya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau pengaruh limbah harus diurai. Limbahnya berapa variabel. Misalnya 10 variabel di limbah itu. Nah, masing-masing harus diuji pengaruhnya. Gitu. Kemudian yang kedua, menghitung nilai ekonomi dan melakukan komparasi penggunaan jenis elektroda. Ini kan akan dilakukan. Kalau ini masih terkait. Pertanyaan saya, metode yang digunakan itu yang mana ya di dalam proposal ini? Menghitung nilai ekonomi dan melakukan komparasi. Bisa ditunjukkan nggak saya? Metodenya yang mana? Izin Bapak, di metodologi yang terkait dengan komparasi teknoekonomi, nanti kami akan melakukan perhitungan terhadap beberapa variabel. Untuk yang di proposal ada di PowerPoint ada nggak? 5. Onten, sebentar. Di PowerPoint sebelah mana? Ada, sebentar. Izin kami share kembali, Bapak. Ya, silakan. Metode pengolahan dan analisis data terkait dengan evaluasi ekonominya akan dihitung berdasarkan konsumsi listrik, voltase, arus dan waktu prosesnya terkait dengan kebutuhan bahan kimia yang digunakan yang meliputi kebutuhan garam sebagai elektrolit, kemudian FeSO4 untuk oksida karbon, kemudian H2SO4 untuk marketing. Ya, baik. Kemudian komparasinya di mana? Komparasinya nanti kami akan mencari yang paling ekonomis. Jadi nanti kebutuhan garamnya yang paling sedikit, FeSO4-nya yang paling sedikit, dan H2SO4-nya juga yang paling sedikit, dan pasti konsumsi listriknya yang paling hemat. Makasih, Pak. Iya, ya. Nanti dilengkapi di PowerPoint juga dan di dalam dokumen ya, Pak. Okay. Bagaimana apa namanya
itu dihitung atau dievaluasi ya? Dihitung, nanti ada perhitungan terkait dengan kebutuhan untuk listriknya. Dan bahan kimianya, garamnya nanti di nominalkan seperti itu. Misalnya, okay. Nanti di konsistensi ya di dalam tujuan. Jadi dihitung atau dievaluasi. Gitu. Oh, baik. Ya, karena dia beda. Kalau dievaluasi itu harus ada thresholdnya, nilai batasnya. Yeah. Apakah dia low cost atau tidak? Itu batasannya nanti kelihatannya dari mana? Nah itu nanti coba nanti dicek kembali. Baik. Kemudian menganalisis variabel yang berpengaruh. Menganalisis variabel yang berpengaruh ini juga masuk tujuan. Ya. Ya, ini tujuan nomor 3. Coba dilihat. Variabel yang berpengaruh dalam proses elektrodegradasi. Apa variabel yang berpengaruh? Variabel yang berpengaruh antara lain garam selaku sebagai elektrolit, kemudian voltasenya, kemudian pH juga, dan jenis elektroda yang digunakan. Yang ini, Pak. Ya, kalau itu sudah masuk dalam metode mestinya. Artinya, artinya tidak perlu lagi menjadi tujuan. Oh iya. Kalau menghitung nilai ekonomi masuk. Kemudian efektivitas degradasi polutan itu masuk. Tapi variabel yang berpengaruh ini sudah berdasarkan landasan teori dan metode dari riset-riset sebelumnya, kemudian dipakai. Jadi dia tidak lagi masuk di dalam tujuan. Ya, gitu itu rekomendasi saya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di kerangka penelitian atau diagram alir. Ya. Hasil akhirnya ini ya. Hasil akhirnya ini yang mana? Hasil akhir. Hasil akhirnya nanti akan ada hasil uji plankton bentos. Kemudian lihat di hasil akhirnya kalau kita lihat di sini hasil akhirnya elektroda low cost. Okay. Itu hasil akhirnya. Iya, betul Pak. Itu kenapa ada panah ke atas lagi masuknya? Karena ini maksudnya adalah untuk mengatasi air limbah batik printing yang belum terkelola sepenuhnya di Kecamatan Pekalongan Selatan. Ya. Kalau dia di dalam research, hasil akhirnya setelah dihitung low cost dia. Berarti dikomparasi yang low cost yang mana gitu kan. Oh ternyata yang low cost yang ini gitu. Yang paling efektif, paling murah yang ini. Jadi dia tidak perlu lagi naik ke atas gitu ya. Baik. Karena low cost-nya kan tidak perlu diolah lagi di dalam. Masuk lagi ke air, turun lagi. Jadi tidak selesai penelitiannya. Nanti tunjukkan low cost yang terakhir itu yang mana. Itu saja berhenti di situ gitu. Masa sudah dikomparasi ekonomi, sudah dapat yang low cost yang mana, masuk lagi ke low cost itu dimasukkan lagi ke air limbah IKM. Jadi agak ini dia.
Iya, Confused itu ya. maksud kami, nggih Pak. Itu maksud kami elektroda low cost-nya akan dipakai untuk teknologi pengolahan air limbah IKM batik printing Mekaten Pak. Iya, itu nanti itu. Yang penting terakhirnya sudah low cost. Siapa yang pakai, itu baru low cost ini dipakai. Gitu. Yang paling low cost-nya paling tinggi. Jadi saran saya mungkin tidak perlu naik ke atas lagi. Gitu. Baik. Berarti sekarang bulan apa nih Mbak? Sekarang bulan Januari. Iya. Iya. Sekarang bulan Januari. Nanti bulan Februari 2025 itu sudah bisa lulus nggak ya? Bisa lulus. Hah? Bulan Februari 2025 bisa lulus? Februari 2025. Desember 2024 sampai Februari 2025 kami maksudkan terkait dengan waktu penelitiannya Pak. Yang dimaksud dengan penelitian itu terujian, itu termasuk penelitian juga, ujian skripsi, gitu. publikasi jurnal, itu juga termasuk penelitian. Jadi mungkin karena ini nanti tidak connect waktu penelitian Desember 2024 sampai Februari 2025, berarti diharapkan Februari 2025 itu selesai. Nanti di diagram alir berarti Februari 2025 itu sudah publish itu nomor 8 itu. Sudah publikasi jurnal, sudah selesai gitu kan. Apa iya Februari 2025 udah selesai, padahal ini baru proposal. Iya, tidak Pak. Kami maksudnya itu adalah untuk penelitiannya sendiri. Jadi yang meliputi pengujian elektrokimia dan pengambilan sampel plankton bentos. Pak. Halo. Halo Pak. Iya, izin terputusin. Nanti diedit itu ya Mbak. Jadi selesai penelitian Februari 2025 itu mungkin perlu diedit. Mungkin masukkan misalnya targetnya Mbak Desember 2025 atau September 2025. Itu lebih logis gitu ya. Baik. Ya. Kemudian di diagram alir. Di jadwal kegiatan penelitian. Ini cuma sampai pendaftaran sidang. Cuma sampai nomor 7 saja ya. Coba dilihat di jadwal kegiatan penelitian. Sampai dengan publikasi, Pak. Ya, coba lihat di jadwal penelitian. Sampai dengan publikasi, Bapak izin kami share kembali. Iya. Coba dilihat di tabel jadwal kegiatan. Sampai dengan publikasi, Bapak. Ya, berarti kalau jurnalnya sudah terbit, sudah daftar sidang, selesai gitu. Selesai, Pak. Selesai, berarti tidak perlu sidang. Coba daftar saja.
Iya, iya. Iya, baik. Ya, Kami revisi, Pak. ya. Baik. Ini penyusunan laporan akhir. Ya. Laporan akhir atau tesis ya? Tesis. Tesis. Nanti diedit ya, Mbak. Iya, siap. Itu publikasi maksudnya submit artikel. Submit artikelnya kapan itu, Mbak? Dari mulai submit sampai publish, Pak. Oh gitu. Jadi terakhir itu submit sampai publish gitu. Jadi saran saya tidak perlu dulu mau daftar sidang baru submit. Kalau itu kehabisan waktu. Sudah selesai semua, daftar ujian tesis, baru submit. Nah itu banyak akan kehilangan waktu. Jadi setelah melakukan analisis data, itu sudah mulai menyusun publikasi paralel. Setelah itu disubmit. Jadi tidak perlu nunggu tesis selesai. Ya. Baik. Ya. Terus kemudian coba dilihat di metode pengolahan dan analisis data. Ya. Ini semua metode yang digunakan itu nanti dibagi, Mbak. Dibikin subbagian. Misalnya subbagian sesuai dengan tujuan itu. Yang mana yang menghitung low cost sendiri. Kemudian yang mana ini sendiri gitu, dikelompokkan. Kalau ini kan dicampur sehingga kita tidak tahu. Untuk mengkaji pengaruh yang tadi pertanyaan saya yang pertama itu di mana gitu. Kalau ini kan dicampur. Jadi untuk tujuan pertama itu dibuat misalnya metode mengkaji pengaruh ini terhadap ini, itu di bawahnya baru masukkan metode dan rumus-rumusnya. Yang kedua mengkaji parameter, nah itu juga dimasukkan apa pendekatannya digunakan. Menghitung low cost, nah itu juga menghitung biaya efektivitas atau valuasi ekonomi. Nah itu dimasukkan apa metodenya. Sehingga kita tahu di bagian mana yang sudah ada metodenya dan metode apa yang digunakan. Nah, itu lebih efektif. Kalau ini dicampur, gitu, sehingga saya tidak bisa lihat bagian ini yang mana. Oke, baik Pak. Itu saran saya. Kemudian pertanyaan saya, ini semua metode ini ngarang sendiri, bikin sendiri metode. Iya Pak. Semua bikin sendiri metode. Untuk misalnya, pengujian biota air, kami kerjasamakan dengan pihak ketiga, Pak. Bukan itu. Misalnya, indeks keanekaragaman Shannon, itu kamu bikin metode itu, bukan? Kamu yang membuat metodenya. Oh, bukan. Kami hanya memakai rumus saja, Pak. Ya, terus rumus-rumusnya juga kamu yang buat? Tidak, Pak. Ya. Kalau kamu enggak tulis citasinya, dianggap kamu yang buat sendiri gitu. Baik. Ya. Kamu harus masukkan citasinya. Karena kalau saya lihat di PowerPoint ini tidak ada pustaka. Jadi sepertinya semua metodenya bikinan sendiri. Oke. Ya, nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Baik, Pak. Ya, baik. Sekali lagi saya mengapresiasi ya, Saudari Kamtiah Ningsih ya,
penelitian ini bagus, sangat kompleks, tinggal difokuskan lagi. Sebetulnya di kajian pengelolaan air limbah ini, mana yang perlu dari tujuan itu. Mungkin tidak semua tujuan itu perlu. Nanti didiskusikan dengan pembimbing. Baik. Karena kalau tujuan-tujuan itu dimasukkan, tujuan-tujuan itu harus tercermin juga di dalam judul. Tercermin di dalam judul. Kemudian sitasi-sitasi perlu dilengkapi. Ya. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan penelitian bisa berjalan lancar. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi atas masukan-masukannya. Sudah kami catat beberapa tadi, mungkin menjadi bahan untuk kami, para pembimbing dan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengimprove naskah tesis ini. Mungkin Prof. Arif masih ada acara juga, kami persilahkan Pak Dr. Aris Mukimin untuk memberikan reviewnya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang ya, dalam ini kan Prof. Muhammad Arif Budiarjo, kemudian yang saya hormati pula Bapak Dr. Muhammad Hilmi, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Fuad Muhammad, dan pada Mbak Kamti ya, Bu Kamti, selamat sudah masuk ke tahapan ujian proposal. Jadi memang proposal itu menjadi pegangan kunci ya, untuk satu keberhasilan riset. Karena kalau proposalnya itu tidak bagus, maka pasti risetnya juga tidak bagus. Orang biasanya fokus di hasil. Dan hasil itu tidak mungkin didapat tanpa satu proses. Ya, prosesnya di proposal itu. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hilmi, beberapa masukan, ya, penting untuk ditindaklanjuti. Ya, kemudian juga tadi ya, banyak juga yang aspeknya formula gitu ya. Mungkin kontennya sudah diketahui oleh Bu Kamti, tapi memformulakan dalam satu naskah akademik ini memang berbeda dengan laporan-laporan yang keseharian Bu Kamti itu kerjakan sebagai PNS ya, PNS di LHK itu kan memang sifatnya teknis gitu. Baik, kemudian untuk beberapa ya yang poin ya, karena kebetulan karena ini pembimbing kan sudah intens ya, intens dengan kami ya, masuk juga bagian utama ya, atau setengah dari bagian proposal ini kan titipan kami kan gitu ya, utamanya di aspek elektrokimianya ya, dan memang ini kan hal baru dari yang selama ini kami geluti, terutama untuk elektroda karbon yang dia saat ini memang punya keunggulan di aspek ekonomi. Kalau di kinerja itu perlu kita uji memang gitu. Makanya di sini yang kita angkat kan menguji dari elektroda yang mudah kita dapat, secara komersial itu lebih murah kan gitu ya, dan itu domestiknya ada gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana dengan ekonominya. Ya, permasalahan dengan kinerjanya kan gitu. Ya, tentang kinerjanya kan gitu. Baik, nah nanti terkait low cost ya, low cost dan juga valuasi ekonominya tadi ya. Sebenarnya tidak cukup hanya valuasinya itu pada
metode sejenis, artinya dalam satu metode. Kalau di sini saya baca kan Bu Kamti mendasarkan valuasi itu pada semua komponen dalam teknologi itu, yaitu elektroda, kemudian elektrolitnya kan gitu ya, kemudian energinya kan gitu. Nanti mestinya juga dikomparasikan dengan teknoekonomi teknologi existing. Ini tadi kan idenya adalah untuk mengcounter atau ya membandingkan atau kita mengusulkan mengganti dari IPAL yang ada saat ini kan gitu. Ya. Gimana kalau itu diganti kan gitu. Maka nanti compare-nya terhadap itu juga gitu. Ya, compare-nya terhadap itu juga. Nah, maka pertanyaan saya mungkin pertama, teknologi yang existing saat ini itu teknologinya apa toh? Yang mungkin sudah dipakai atau sudah juga baik itu yang sudah dipakai diimplementasikan maupun yang masih juga ada orang yang riset atau studi di wilayah teknologi. Apa Mbak? Bapak, terima kasih. Kalau yang selama ini kami pernah ke perusahaan gitu nggih, saat ini yang dipakai adalah kombinasi antara fisika, biologi dan kimia. Jadi ada equalisasi, sedimentasi, kemudian aerasi, koagulasi, flokulasi, seperti itu Pak. Oke, kalau itu nanti sebagai pembanding, kira-kira sudah kebayang bagaimana menghitung dari teknoekonomi teknologi itu? Ya walaupun kompleks kan harus harus ditentukan kuantitatifnya kan gitu loh. Iya. Mungkin nanti dari penggunaan bahan kimia yang digunakan, kemudian kebutuhan listriknya ya karena pompa dan sebagainya, regen untuk agulan, flokulanya seperti itu. Nah mungkin yang paling pilihan pertama ya atau prioritas utama ketika membandingkan itu pilihlah IPAL existing yang ada saat ini, yaitu yang di Jenggot itu kan. Ini kan tadi kan lokasinya Jenggot. Ambil air sampel air limbahnya kan di IPAL Jenggot. Okay. Maka comparekan dengan yang itu. Gitu. Ya. Nah, cara mencarinya itu adalah sana teknologinya apa saja kan gitu. Biasanya kan memang IPAL itu tidak tunggal atau tidak single teknologi. Biasanya integrasi kan gitu. Oh, katakan dia pakai anaerob, aerob, wetland. Nah itu dievaluasikan. Ya. Baik dari sisi investasi, kalau investasi mungkin sulit ya. Mungkin sulit. Kita batasi dari sisi operasional gitu Pak Fuad ya. Dari operasional kan gitu ya. Itu ya anaerob itu apa saja yang terlibat biaya operasinya gitu ya. Kemudian juga aerob sama, terus wetlandnya kan gitu. Tapi biasanya ya ini sebagai satu masukan ya, teknologi konvensional itu kelemahan utama itu di lahan yang luas. Betul. Maka kalau nanti katakan dari valuasi operasi itu tidak kompetitif, maka lari juga ke sana supaya perbandingannya itu lebih positif. Ya, luasan lahan itu kan bisa dinilai luasan lahan ya dengan memang nanti mau nggak mau juga ada unsur investasi. Ya. Investasi pada saat itu atau dibawa ke nilai sekarang Pak izin? Ya mestinya kalau kita bandingkan pembandingnya saat ini dengan saat ini, harga saat ini kan begitu. Sebenarnya nanti di di teknologi advanced oxidation process juga dihitung juga investasinya bisa. Ya. Metodenya itu harus kan bisa diketahui 1 kubik ya air limbah itu diolah ya itu membutuhkan unit seberapa kan. Nah di sana juga bisa kan, oh unit ini ya dengan ukuran sekian mengolah air limbah adalah katakan 100 meter kubik per hari. Berarti kalau kita olah 1 kubik kan gitu, berapa anunya kan gitu investasinya kan bisa nanti. Jadi nanti sampai ke situ cara ataupun valuasi ekonominya sampai di situ. Jangan hanya sampai di
teknologi advanced oxidation process saja. Gitu. Baik. Kemudian saran yang kedua. Sebentar Bapak izin. Untuk HEOPS ini kan masih skala lab, sedangkan yang di IPAL Jenggot itu sudah aplikasi. Nah itu komparasinya seperti apa nih? Kan nanti kan bisa muncul pembiayaan. Ya dalam arti gini, yang diolah saat ini itu berapa dengan advanced oxidation process? Aku katakan 100 mili, kan gitu. 100 mili itu, ya, membutuhkan elektroda dengan dimensi sekian. Dimensi sekian itu harganya berapa? Kan misalkan begitu. Dan memang nanti kita ada semacam justifikasi ini adalah karena unsacrificed akan digunakan terus-menerus kan begitu. Ya. Kalau yang lama mungkin ada unsur lifetime kan begitu. Itu semua dimasukkan nantinya dalam menghitungnya kan gitu. Ya selengkap mungkin lah kan gitu ya. Hal yang memang tidak bisa dikuantitatifkan bisa dipegang. Kan. Nah kemudian lingkup penelitian yang ada dalam proposal saya kira memang sudah mencukupi untuk ini topik dari riset yang diajukan. Maka nanti yang jadi persoalan itu konsistensi terhadap prosedur yang ada. Jadi harus betul-betul prosedur yang dituangkan itu ya harus diikuti, ya, dijalankan, ya, jangan sampai ada yang terlewat. Itu saya kira ya karena saya sudah sering diskusi begitu. Nah tadi juga terkait apa yang disampaikan Pak Hilmi ya. Ini kan riset sebenarnya sudah jalan Pak Hilmi ya, sudah jalan. Data itu menurut saya sudah 80% ada kan gitu. Maka Februari sudah mulai nulis. Ya. Februari itu sudah ada draft, ya, drafting manuskrip gitu ya. Nah, masih targetnya akhir Februari sudah submit. Ya, kalau lancar ya 3 bulan itu sudah nanti ya, decision apakah accepted atau harus ditransfer ke jurnal yang lainnya gitu. Ya. Saya kira itu dari saya Pak Fuad ya sebagai pembimbing kedua dan penguji pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Aris. Tadi sudah diberikan arahan ya terkait. Ini kan mahasiswa by riset Pak Aris. Jadi yang memang agak kita kejar adalah untuk publikasinya. Sebisa mungkin di jurnal. Ya, kalau bisa jangan international conference lah. Kita kan masih punya sebenarnya untuk Eisenis tahun 2025 itu di bulan Agustus. Tapi mahasiswa kami dorong untuk bisa publish di jurnal yang terindeks. Ya, bagus ya Pak ya. Terima kasih Pak Hilmi. Tadi saya sedikit tergelitik ya dengan masukan Pak Hilmi untuk yang tujuan pertama. Sejarahnya awalnya adalah karena prodi kita ini Magister Ilmu Lingkungan, sehingga kemarin saya ini berusaha untuk bisa memasukkan aspek biotik, abiotik, dan culture. Nah, kalau dari tesis yang sudah disampaikan Mbak Kamti, itu kemarin masih banyak titik beratnya pada aspek abiotik ya, tentang efektivitas kinerja dari pengolahan limbah tadi. Tapi sebenarnya juga sudah masuk aspek culture-nya, yaitu dengan melihat bagaimana evaluasi ekonominya. Nah, untuk itu kami berusaha memasukkan aspek biotik. Jadi memang dengan tulisan tujuan tadi, yang terbayang memang benar tadi yang disampaikan Pak Ilmi, bahwa pengaruh limbah terhadap biota itu metodenya berbeda ya. Kalau yang disampaikan Pak Ilmi tadi dengan menggunakan metode bioassay atau bioassay method. Nah, dampak cemaran pada biota itu bisa dua Mbak Kamti. Bisa berupa letal dan subletal. Ya, letal itu apa? Letal itu mati. Jadi menghitung jumlah kematian tadi. Jadi pada skala lab misalnya ada satu wadah dikasih
10 ikan ya diberi cemaran apa, misalnya apalah cemaran DDT atau apa. Kemudian nanti dihitung hari pertama yang mati berapa, hari kedua berapa, ketiga berapa. Nah itu nanti jumlah yang mati itu nanti dimasukkan ke dalam rumus tadi, USI method tadi ketemu nanti. Namanya LC 50 96 jam. Jadi lethal concentration 50-96 jam. Artinya pada konsentrasi cemaran berapa yang menyebabkan kematian 50% hewan uji dalam waktu 96 jam. Nanti Anda kalau melihat tuh banyak itu misalnya Clean itu ada tulisannya mesti di kemasan LC 50-96 jam berapa persen. Atau misalnya apa namanya sabun cuci itu ada. Sehingga penggunaannya harusnya di bawah itu biar tidak menimbulkan kematian. Nah, efek yang kedua adalah subletal. Subletal itu kan tidak mati, tapi dia secara fisiologis dia terganggu. Bisa pernah nggak lihat cemaran ikannya pada ngambang atau lebih sering membuka menutup mulutnya untuk respirasi. Itu kan apa? Kan ada efek subletal. Jadi cemaran tadi menyebabkan reaksi pada namanya lembaran insang yang berfungsi untuk bernapas. Kalau terkena misalnya logam berat atau apa, menimbulkan lendir sehingga menjadi rusak, kemampuan respirasinya berkurang, maka dia harus menghirup nafas lebih cepat. Itu efek subletal. Nah, PR kita sekarang adalah bagaimana merumuskan agar aspek biotik masuk, tapi tidak seperti yang ada di tujuan itu. Dan masuk dalam koridor judul tadi ya Pak Aris. Nanti kita diskusi lagi ya. Baik. Karena tadi dari diskusi tadi kan ternyata memang ya ini di luar konteks judul penelitian kalau berbicara pengaruh cemaran pada biota yang ada di sungai apa Mbak lupa? Jenggot. Kali Setu kan. Tapi kan tetap mesti ada kan pengaruhnya. Ada, karena itu dipapar terus-menerus. Terpapar terus kan, tereksposur terus-menerus dan sumbernya kan tidak hanya satu. Kalau ini saya lihat tadi berapa ratus itu tadi? 700 IKM yang ada di situ. Dan semua masuk ke situ semua kan? Ya. Mesti ada dampaknya. Baik letal maupun subletal tadi. Itu ya yang perlu kami tambahkan. Selebihnya saya sepakat dengan Pak Helmi dan Pak Aris. Mungkin ujian saya itu tadi kan. Ini sudah ketemu saya di kelas Pak. Jadi ada proposal penelitian. Jadi pendamping ini tiap minggu ketemu lihat progresnya dan sudah siap. Ya, terima kasih dari saya cukup. Terakhir Prof Arif sudah siap ini Prof Arif. Silakan Prof, monggo. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bu Kamti ya. Jadi tentunya selamat sudah ujian proposal pagi hari ini. Ini kalau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah fokusnya ke pembuatan elektroda ya, betul ya? Izin Prof, bukan pembuatan elektrodanya. Kalau elektrodanya kami pakai yang telah disintesis oleh peneliti sebelumnya Prof. Jadi kami cenderung ke aplikasinya Prof. Oh, aplikasi dengan menggunakan elektroda yang telah diteliti sebelumnya. J. Itu yang elektroda yang diteliti sebelumnya itu fabrikasi atau pembuatan? Itu baru skala lab Prof. Belum terpublikasi. Untuk Berarti yang nanti panjenengan akan membuat elektroda itu sebelum digunakan atau sudah ready siap pakai? Siap pakai Prof. Oh, belinya di mana? Atau yang buat siapa? Kemarin dari mahasiswa S2 MIPA Kimia Prof. Mereka buat elektroda itu, lalu kemudian itu jenengan pakai gitu ya? Iya. Oke, baik. Ada berapa jenis yang akan digunakan? Di penelitian ini kami memakai 5 jenis elektroda Prof. Yang terdiri dari elektroda oksida logam itu 3 jenis yaitu TiRu
TiRO2 berbasis TI semua Prof. TiROO2 dan TiPTIR. Kemudian untuk yang elektroda karbon itu sebenarnya kami ada 2 variasi juga, pakai grafit A dan grafit B. Kemudian elektroda karbon yang berbasis tempurung kelapa. Iya. Oke. Lalu kemudian semua jenis elektroda itu akan digunakan untuk treatment air limbah badik ya. J. Oke. Kalau untuk air limbah digunakan, ini kelihatannya kalau dari proposal kan langsung ya, bukan artifisial ya. Langsung. Kami ambil di inlet IPAL komunal Jenggot, Prof. Ambil dari sana, lalu kemudian digunakan untuk penelitian ini. Nah, target yang akan diturunkan dengan elektroda itu apa? COD dan warnanya, Prof. COD dan warnanya. Baik. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah COD dan warna itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu? Oke, kalau merujuk ke penelitian terdahulu, memang seperti itu, Prof. Jadi fungsi waktu, tapi ada kalanya akan memenuhi waktu yang optimum ya di titik tertentu gitu. Bukan, maksud saya, apakah kalau air limbah itu saya diamkan dalam suatu waktu tertentu, COD dan warnanya akan berubah? Untuk air limbah batik sendiri ini sifatnya adalah non-biodegradable, Prof. Jadi cenderung stabil, Prof. Artinya misalkan saya biarkan selama 1 minggu, COD-nya dan warnanya akan di angka yang sama? Ya. Betul ya? Baik. Lalu kemudian, jadi nanti konsentrasi COD-nya dan juga warnanya itu akan tergantung pada saat pengambilan sampel ya? Itu yang digunakan ya? Ya, betul. Sedangkan kita ketahui konsentrasi COD dan juga warna di sebuah IPAL itu naik turun gitu ya. Betul. Ya, ya. Artinya ada range gitu. Ya. Betul ya? Betul ya. Betul. Tetapi di penelitian ini nanti range itu tidak akan disentuh ya. Artinya as it is atau saya sampling hari ini ya hasilnya seperti itu yang akan saya jadikan untuk percobaan ini, begitu ya? Betul, Prof. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik. Ya. Kenapa pertanyaan saya seperti itu? Artinya kan mungkin saya sebenarnya saya ingin lihat dalam sebuah IPAL itu kan ada load minimum dan juga load maksimumnya. Beban yang masuk yang minimum berapa, beban yang masuk maksimum berapa, lalu kemudian kita akan coba elektroda ini akan perform di konsentrasi yang seperti apa begitu. Kalau yang pakai range, tapi kalau ini berarti nanti hasilnya itu adalah akan kunci dalam artian dengan konsentrasi yang kita peroleh pada saat sampling, begitu ya kelihatannya rencana penelitiannya, gitu ya. Izin Prof, sebenarnya kami untuk komposit waktu kami sudah melakukan pengambilan sampel di pagi, kemudian siang dan sore hari, Prof. Nah, untuk yang sore hari ini kebetulan kami lakukan analisa COD dan warna untuk ketiga sampel tersebut, dan untuk sampel yang kami ambil di sore hari ini COD-nya yang paling tinggi, jadi secara visual pun juga warnanya lebih pekat gitu, Prof. Jadi kami pakai sampel tersebut untuk treatment selanjutnya. Oke, jadi diambil yang tertinggi pada hari itu ya? J. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Oke, lalu untuk prosesnya sendiri, nanti yang diamati ini nanti, penggunaan elektrokimia ini nanti, itu selama berapa lama waktu durasi pengamatannya? Jadi untuk
waktunya ini kan kami variasikan Prof dari 15, 30, 45 sampai 60 menit. Kemudian langsung kami baca parameter COD dan warnanya, Prof. Berarti variasi selesai, baca COD warnanya, variasi selesai, baca COD warnanya, variasi selesai, baca COD warnanya gitu ya? Oke, karena itu untuk menentukan treatment selanjutnya. Jadi variabel tertentu nanti sebagai dasar untuk pengujian variabel selanjutnya. Saya kira dari saya itu saja. Saya cuma mengkonfirmasi, tadi ada beberapa hal yang gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Arif. Prof. Dengan demikian sudah selesai untuk sesi kedua. Kita masuk sesi ketiga yaitu penetapan hasil. Untuk itu dipersilakan Bu Kanti bisa meninggalkan ruangan sebentar. Baik, terima kasih Prof. Arif, Pak Helmi, dan Pak Aris. Ini dari ujian kita pagi ini, kebetulan kami dari pembimbing sudah menginput nilai dan sama, padahal nggak sama. Ya, Prof. Arif, Pak Helmi, mohon bisa menginformasikan